Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Onlycat Channel. Kali ini kita ditemani sama Bru. Ini kenalin Bru. Halo guys, halo cat lovers. Ini Bru, nama panjangnya Beruang guys. Jadi dia panggilnya Bru. Dan dia ini adalah salah satu kucing yang baru sembuh dari sakit. Kali ini saya akan sharing tentang salah satu penyakit kucing yang juga menyerang si Bru pada bulan lalu gitu ya. Ini adalah salah satu virus kucing yang juga sangat berbahaya guys. Namanya calicivirus atau feline calicivirus, disingkat FCV. Mungkin teman-teman cat lovers di luar sana udah banyak yang tahu tentang virus ini, karena virus ini adalah salah satu virus yang sangat sering atau sangat akrab dengan kucing gitu ya. Alhamdulillah si Bru sembuh, walaupun sempat dia gejalanya udah lumayan parah waktu itu, tapi karena cepat diobatin dan pengobatannya yang tepat bisa sembuh alhamdulillah ya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin kucingnya terserang virus kalisi atau ada gejala-gejala virus kalisi, sebaiknya tonton videonya sampai habis dan simak baik-baik ya. Ini saya akan sharing bagaimana cara saya mengobati virus kalisi di rumah tanpa dokter dengan obat-obatan atau treatment yang bisa kita dapetin sendiri dengan mudah dan lumayan murah gitu ya. Menurut saya ini murah gitu ya. Bagi teman-teman yang memang nggak bisa atau nggak ada waktu atau memang ragu, sebaiknya langsung bawa kucingnya ke klinik aja, serahin nama ahlinya aja, dokternya gitu ya. Calicivirus ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Jadi gejala yang ditimbulkan pun akan berkisar di sekitar area pernapasan si kucing gitu ya. Gejala yang timbul jika kucing tertular virus kalisi ini salah satunya adalah sariawan di area rongga mulut, bibir dan lidah sampai gusi dan langit-langit gitu ya. Biasanya sariawan itu muncul dalam bentuk bintik-bintik putih di lidah atau ada bintik-bintik merah di lidah. Juga akan muncul lesi di gusi, jadi gusinya akan bengkak, dan juga bisa timbul sariawan di pinggir-pinggir bibir. Akan mengeluarkan lendir atau liur di mulutnya, kadang sampai basah, itu karena efek dari si sariawan itu tadi. Gejala lainnya yang kedua adalah flu atau pilek, mirip seperti flu atau pilek gitu ya. Jadi kucing matanya akan berair, hidungnya berair, mengeluarkan ingus, juga mungkin kucing akan bersin, kucing juga akan terlihat lesu. Ketiga, ciri-ciri utamanya adalah kucing akan demam. Dan demam sendiri adalah salah satu bentuk perlawanan tubuh kita secara alami untuk melawan virus atau penyakit gitu ya. Selera makan akan turun, itu yang paling berbahaya karena selera makan akan turun itu akibat dari adanya sariawan atau ulcer di sekitar mulutnya, membuat kucing nggak nyaman untuk makan, minum, atau lain sebagainya. Calicivirus ini bisa diobati sendiri di rumah asal kita tahu treatment yang tepat dan obat yang tepatnya. Dan kita nggak boleh juga asal-asalan gitu ya main kasih obat manusia, itu nggak bisa, terutama obat-obat yang mengandung paracetamol, karena paracetamol itu merupakan racun bagi kucing gitu ya. Jadi ingat, hati-hati untuk memberi obat dari luar yang bukan resep dokter. Jangan disamakan pengobatan manusia dengan pengobatan kucing. Walaupun ada beberapa obat manusia yang memang bisa kita terapkan di kucing, tapi nggak semuanya gitu ya. Kalau kucingnya nggak mau minum atau nggak mau makan sama sekali, kita harus cepat-cepat ngambil tindakan karena kucingnya bisa kelaparan atau dehidrasi gitu ya. Itu yang membahayakan. Jadi kucing akan mati bukan karena virusnya, tapi mati karena dampak dari virusnya yang membuat kucing nggak mau makan, nggak mau minum gitu ya. Karena ini virus, jadi sifatnya kita harus mengobati gejala-gejala yang timbul dari virus itu. Kita harus mempersiapkan imun tubuh si kucing agar dia kuat untuk melawan virusnya. Yang pertama saya pakai obat sariawan Fresh Breath. Ini juga obat sariawan yang pernah saya review di vlog sebelumnya ya untuk kucing sariawan. Dan ini cukup ampuh dan cukup bagus untuk mengobati sariawan, termasuk sariawan di gejala calicivirus gitu ya. Jadi ini bukan obat khusus calicivirus ya, jadi ini adalah obat untuk menyembuhkan sariawan pada hewan. Misalkan nggak punya obat merek ini, bisa pakai obat-obat merek lain. Tanya di apotek obat sariawan gitu, selama itu tidak mengandung paracetamol, mungkin gitu, itu aman mungkin ya. Saya beli di Allshop ini harganya sekitar 60.000 untuk kemasan 120 ml. Ini cukup banyak. Nah, karena bentuknya ini seperti botol alkohol dan bukanya seperti ini, jadi tipsnya kita pindahkan ke botol kosong. Jadi botol kosong seperti ini bekas obat-obatan, kita pindahkan ke sini botol kosong yang untuk obat tetes ya, atau ke botol kosong yang obat spray gitu ya, yang bekas obat spray. Pastinya harus dicuci dulu ya. Dan kita tetes sekitar 1-2 tetes, maksimal 3 tetes lah mungkin ya. Kita bisa tetes ini 3 kali sehari itu ya, di tempat sariawannya, atau langsung aja ke rongga mulutnya, nanti dia akan menyebar. Kecuali untuk bagian sariawan di pinggir bibir, itu bisa kita langsung tetesin ke spot sariawannya langsung yang ada di pinggir bibir gitu ya. Kenapa obat sariawannya harus yang bentuknya cair seperti ini, bukan yang oles? Ini lebih ke biar mudah mengaplikasikannya. Kalau obatnya cair, kita semprotin atau kita tetesin, itu kan menyebar sendiri gitu ya.
Beda dengan kalau obatnya salep atau yang dioles, itu mungkin agak susah mengaplikasikannya. Makanya lebih saya menyarankan untuk obat yang bentuknya cair. Yang kedua yang perlu kita siapin adalah antibiotik. Karena sekali si virus ini menyerang sistem pernapasan yang akan menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran pernapasan kucing, jadi kita butuh antibiotik. Tapi ingat ya guys, antibiotik tidak boleh sembarangan, jadi kita harus benar-benar tahu dosisnya, tahu antibiotik yang boleh diberikan secara langsung tanpa resep dokter, dan kita nggak boleh sembarangan asal-asal kasih gitu ya, harus dengan dosis yang tepat. Dan ini saya biasa pakai amoxicillin ini. Ini adalah antibiotik untuk manusia dan ini bisa dapat di apotek, harganya sekitar 5 ribuan rupiah. Dan ini amoxicillin ini saya konsultasi ke dokter, bisa pakai amoxicillin ini dengan dosis 0,5 per berat badan 2 kali sehari. Jadi diatur aja jaraknya minimal 8 jam gitu ya untuk kasih antibiotik ke kucing gitu ya. Amoxicillin ini kan bentuknya bubuk, dalamnya itu dicairin. Nanti ada aturan pakainya, berapa air yang kita butuhkan untuk mencairkan bubuk amoxicillin ini. Antibiotik itu harus dipakai selama 7 hari. Walaupun kucingnya udah terlihat sembuh, tapi antibiotik harus diterusin sampai 7 hari ya guys. Dan sisanya antibiotik yang udah dicairin, itu sisanya setelah 7 hari itu harus dibuang. Jangan pernah pakai lagi. Yang ketiga, obat yang saya suapin adalah madu TJ panas dalam. Oke, gejala-gejala yang timbul di kalisivirus ini adalah seperti gejala panas dalam, yaitu sariawan gitu ya. Jadi saya pakai madu panas dalam. Tapi kadang kalau misalkan nggak ada madu TJ panas dalam ini, kita bisa pakai madu yang biasa aja gitu ya, madu murni gitu ya. Tapi lebih baik yang madu TJ panas dalam ini, karena saya juga suka minum. Ini nih madu kita kasih minimal 3 kali sehari, 1 mili per ngasihnya. Sebaiknya kalau misalkan ini madu terlalu kental buat kucingnya, campur sedikit air nggak apa-apa, dan sepetin pakai suntikan tanpa jarum dari arah samping ya. Karena salah satu dampak yang bisa membunuh kucing dari kalisivirus yang berlarut-larut adalah semacam paru-paru basah. Jadi paru-paru tenggelam oleh lendir-lendir atau cairan-cairan. Itu bikin kucing sesak napas dan susah bernapas, dan saya pernah ngalamin kucing saya sampai mati di opname. Karena zaman itu dulu saya belum mengerti sama sekali, baru-baru melihara kucing gitu, dan kucing saya mati. Ternyata matinya karena paru-parunya udah tenggelam atau terendam sama lendir-lendir dan cairan-cairan dari ingusnya, dari lendir-lendir dari tenggorokannya, dan lain sebagainya. Penjelasan dokter seperti itu. Dan lebih memperparah lagi kalau kita salah mengaplikasikan obat-obatan atau minuman. Kalau misalkan kucingnya tersedak dan si cairan itu masuk ke paru-paru, itu akan memperparah keadaan paru-parunya, akan semakin basah dan tenggelam gitu guys ya. Harus dari samping gini, tembak ke samping dan tekan pelan-pelan, berhenti biar kucing menelan, tekan pelan-pelan, berhenti biar kucing menelan, gitu seterusnya sampai habis gitu ya. Jangan disekaligusin disemprot gitu ke, apalagi dari depan gitu, itu sangat bahaya guys. Oke, next, multivitamin. Ya, multivitamin itu penting banget guys untuk menghadapi virus. Sama lah ya, kayak sekarang itu musim virus corona, kita juga butuh multivitamin untuk daya tahan tubuh kita agar kita gak mudah terserang virus, atau kita bisa melawan saat ada virus di tubuh kita akan melawan dengan daya tahan tubuh. Saya biasa pakai Imbus Kids ya guys. Menurut saya ini Imbus Kids bagus banget untuk daya tahan tubuh. Saya apapun penyakitnya, kucing saya selalu saya kasih untuk multivitaminnya Imbus Kids. Ini juga dulu saya saran dari salah satu dokter juga, dan dosis yang saya pakai untuk kucing yang sedang sakit adalah 2-3 kali 1 mili itu untuk kucing yang parah. Tapi kalau kucingnya belum terlalu parah banget, 2 kali 1 mili. Atau kalau misalkan kucing sehat, untuk menjaga aja, biasanya saya kasih 1 kali 1 mili aja. Itu untuk menjaga kucing yang sehat ya. Tapi kalau kucing sakit bisa pakai 2 kali 1 mili gitu ya. Ini untuk kemasan 60 mili, harganya sekitar 30 ribuan di apotek ya. Next, saya pakai lagi vitamin B kompleks dari IPI. Nih, mungkin yang ngikutin vlog saya yang lainnya selalu ngelihat saya selalu merekomendasikan vitamin B kompleks dari IPI dan Imbus Kids itu tadi ya. Ini juga saran dari dokter langganan saya di Bandung. B kompleks ini sangat bagus dan aman lah untuk kucing gitu ya, terutama bagi kucing yang sedang sakit. Untuk kucing yang kena kalisivirus, saya kasih ini 2 kali sehari. Ini harganya Rp5.000 atau lebih sedikit. Isinya 40 butir, jadi ini sangat murah guys ya. Itu tadi obat-obatan atau item-item yang kita butuhkan untuk mengobati kucing yang terkena kalisivirus di rumah gitu ya. Tapi ingat guys ya, ketelatenan dan kedisiplinan kita itu adalah kunci utamanya. Jadi kalau misalkan kita udah kasih obat-obatan segala macam, udah nyiapin, tapi kalau kita nggak disiplin dengan jadwalnya, nggak disiplin dengan dosisnya dan lain sebagainya, mungkin itu nggak akan bekerja dengan benar, atau obat nggak akan bekerja dengan sempurna gitu ya guys ya. Oke, untuk makannya sendiri, karena kucing yang lagi terkena
virus kalisi ini biasanya dia cenderung nggak mau makan atau benar-benar nggak mau makan sama sekali. Kalau ulcer atau sariawannya udah sangat parah, bikin dia nggak nyaman atau perih saat makan. Makanannya saya kasih Royal Canin Recovery. Itu Royal Canin Recovery ini bisa beli di pet shop. Tapi nggak semua pet shop ada, tapi di pet shop tertentu yang punya izin untuk menjual Royal Canin Recovery ini, biasanya pet shop besar ada, apalagi pet shop yang ada klinik atau dokter di sana biasanya udah pasti ada. Ini harganya sekitar 35.000 sampai 40.000. Satu kaleng itu bisa dipakai untuk 2 sampai 3 hari. Kalau kucingnya udah bisa makan, udah sariawannya udah sembuh, udah mengering, udah nggak ada sariawan, bolehlah kita stop obat sariawannya. Kalau misalkan kelihatan udah ceria, udah kuat, bolehlah kita kurangin kimbusnya, mungkin kita kasih sehari kali aja kalau kucingnya udah kelihatan sehat banget. Tapi untuk memastikan bahwa kucing benar-benar sembuh, karena virus ini bukan virusnya sekali diobatin langsung virusnya mati terus pergi, enggak guys. Ini virus ini dia berangsur hilang, berangsur mati itu butuh waktu, tergantung gimana daya tahan tubuh kucing itu untuk melawan virus itu sendiri. Dan berbeda dengan virus Panleukopenia, untuk yang kucingnya menderita virus Panleukopenia bisa dicek di vlog saya sebelumnya. Kalau virus Panleukopenia atau distemper ini adalah virus yang menyerang saluran pencernaan yang membuat kucing jadi diare dan muntah parah. Kalisi virus sendiri lebih ke atas gitu ya, lebih ke saluran pernapasan, lebih dampaknya seperti mirip-mirip demam flu gitu ya guys ya. Itu tadi penjelasan tentang item-item yang bisa saya gunakan. Oke, kesimpulannya untuk melawan kalisi virus ini menurut saya pribadi adalah yang harus kita lakukan adalah satu, mengobati sariawan. Yang kedua, dengan kita kasih multivitamin tadi biar daya tahan tubuhnya kuat. Terus yang ketiga adalah kita harus menjaga agar kucing nggak dehidrasi atau nggak malnutrisi, nggak kelaparan. Jadi di sini kita harus lebih intensif untuk melihat apakah kucingnya makan dengan cukup, dengan benar, minum dengan cukup, dengan benar nggak gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak, kita harus cekokin, suapin gitu ya. Dia harus makan minimal 3 kali sehari dengan porsi makanan yang cukup. Dan untuk manta yang berair guys, sebaiknya rajin-rajin dilap dengan lap hangat dengan air hangat ya. Isolasi kucing yang sakit dengan kucing yang nggak sakit ya guys. Taruh kucing yang sakit dalam kandang, sebaiknya dilampuin. Kalau kucingnya dalam kondisi suhu badan yang dingin, raba di kupingnya, atau yang punya alat termometer sendiri bisa dicek sendiri biar lebih akurat dan tepat. Bisa beli itu termometer yang kecil yang lentur ujungnya, yang digital, itu harganya sekitar 20-30 ribuan. Itu bisa beli secara online atau di apotek. Kalau suhunya dingin, itu kasih bolham atau lampu di kandangnya biar hangat gitu ya. Tapi kalau misalkan suhunya panas, bisa cek juga di kupingnya atau bisa dengan termometer. Sebaiknya kucingnya dimatiin lampunya, dikasih udara yang bagus sirkulasinya, bahkan kalau bisa dikasih kipas angin biar dia menurunkan suhu badannya gitu guys ya. Jadi disesuaikan aja. Dan jangan sampai ada kontak dengan kucing yang sehat gitu ya. Termasuk tangan kita setelah kita pegang kucing yang sakit, kita harus mensterilisasi tangan kita pakai disinfektan atau hand sanitizer gitu ya. Intinya jangan sampai barang-barang atau benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh kucing yang kena virus tersentuh oleh kucing yang belum kena virus. Karena virus ini dia menular dari kucing ke kucing, juga menular dari benda-benda yang terkontaminasi dari kucing yang sakit gitu ya. Biasanya penularannya juga sangat cepat guys kalau misalnya kita nggak hati-hati. Jadi tetap waspada pada kucing yang sehat ya. Sebaiknya untuk kucing yang kena kalisi virus ini dijemur di pagi hari sekitar 10-15 menit ya guys. Untuk yang kucingnya udah benar-benar parah, yang butuh infus, butuh suntikan, butuh penanganan yang lebih serius, sebaiknya langsung bawa ke dokter aja ya. Tapi bagi yang nggak bisa ke dokter atau nggak punya budget untuk ke dokter atau dokter jauh atau nggak ada dokter di tempat tinggalnya, mungkin bisa diterapin cara-cara seperti saya terapin ini. Tapi sekali lagi, semua yang terjadi atau semua dampak dan efeknya itu di luar tanggung jawab saya ya guys ya. Saya kan cuma sharing aja tentang pengalaman saya mengobati kalisi virus sendiri di rumah ya. Bukan berarti saya ini akan menjamin bahwa kucing kalian akan sembuh kalau mengikuti cara saya, karena akan berbeda-beda. Beda kucing, beda penanganan, beda tangan, mungkin akan beda juga hasilnya gitu ya. Yang penting berusaha aja, ikhtiar semaksimal mungkin. Jangan menyerah, tetap semangat ngobatin kucing yang sakit guys, karena yang namanya penyakit insya Allah gitu ya ada obatnya. Yang namanya ajal ya kita nggak tahu ya, kita yang penting kita udah maksimal dulu ikhtiarnya gitu ya. Kalau mau diikutin mangga, kalau mau diikutin sebagian mangga, kalau misalkan nggak mau diikutin juga ya silahkan, mungkin bisa cari referensi lain atau cara lain gitu ya. Jadi saya ini hanya sharing informasi sesuai pengalaman saya pribadi aja yang udah berhasil. Saya nggak akan sharing informasi kalau saya belum berhasil ya guys ya. Jadi kalau ada yang tanyakan kucing kakak sembuh nggak, ya sembuh. Kalau nggak sembuh dengan obat-obatan dan treatment yang saya jelasin itu, istilahnya masa saya kasih rekomendasi satu obat sedangkan kucing saya sendiri nggak sembuh dengan obat itu gitu ya.
Nah saya juga udah gonta-ganti dan coba ini A B C D gitu ya, saya coba dan pada akhirnya saya menemukan obat-obat yang cocok, obat-obat yang menurut saya lebih tepat dan lebih ampuh. Itulah yang saya pakai dan itulah yang akan saya sharing di channel saya gitu ya. Ya semoga ada manfaatnya dari video yang saya buat gitu ya. Terima kasih buat yang udah subscribe atas dukungannya, terima kasih banyak. Jangan segan-segan untuk berdiskusi ya, kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Jangan lupa follow juga kita di Instagram, @Facebook kita, dan follow Twitter kita, namanya sama di Only Cat. Facebook dan Twitternya saya baru bikin, dan Instagramnya memang udah agak lama saya bikin, silahkan di follow aja. Oke guys, itu tadi sharing kita tentang cara pengobatan kondisi virus di rumah, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe, share, dan komen, di like ya, semoga makin banyak yang tahu tentang informasinya, kita sama-sama berbagi. Kalau ada yang ditanyakan atau mau ditambahkan silahkan di kolom komentar, kita bisa diskusi di sana ya. Guys, terima kasih udah nonton, subscribe guys, like, comment, share guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.